Halo teman-teman, halo Pak Haryo. Kami dari kelompok 20 yang akan mempresentasikan materi tes BINET. Kelompok 20 ini beranggotakan Robert Bagas S, 20 S10140, Vincentia Gita M, 20 S10141, dan saya sendiri Maria Hesti Berliani, 20 S10142. Nah, yang pertama kita masuk ke sejarah tes BINET. Pada tahun 1905, BINET bersama ahli psikologi Prancis yaitu Theodore Simon bekerja sama mencetuskan skala intelijensi yang pertama yang dikenal dengan nama skala Binet-Simon. Tes ini memiliki 30 masalah atau tes yang diatur dalam urutan tingkat kesulitan yang makin tinggi. Nah, sebelumnya itu BINET mendapat sebuah tugas dari pemerintah untuk mendeteksi anak-anak yang memiliki kecerdasan terbelakang pada tahun 1905. BINET mengasumsikan bahwa kecerdasan dapat diukur melalui tugas-tugas yang menggunakan penalaran dan pemecahan masalah, bukan pada keterampilan motorik atau fisik. Pada tahun 1908, jumlah tes ditingkatkan. Sejumlah tes yang tidak memuaskan dari skala sebelumnya dihapus. Selanjutnya, semua tes dikelompokkan dalam tingkatan umur atas dasar kinerja dari 300 anak normal berusia antara 3 sampai 13 tahun. Skor anak pada seluruh tes dapat dirumuskan sebagai tingkat mental yang berhubungan dengan usia anak-anak normal yang kinerjanya disamakan oleh BINET. Yang berarti, pada level 3 tahun, ditempatkan semua tes yang sudah dilalui dan berhasil dikerjakan oleh 80-90% anak berusia 3 tahun. Begitupun selanjutnya sampai usia 13 tahun. Pada tahun 1911, terjadi revisi lagi, yaitu pembuangan tes membaca dan menulis, yang dimana diyakini terlalu banyak tergantung pada latihan khusus. Selain itu, beberapa tes baru ditambahkan pada level-level usia tertentu dan dilakukan juga perluasan soal sampai mencakup pada level usia mental dewasa. Tahun 1916, dilakukan revisi lagi. Revisi ini merupakan revisi yang paling terkenal yang dilakukan oleh Lewis Terman dan teman-teman. Revisi ini dilakukan di Universitas Stanford, sehingga sering disebut dengan Stanford Binet Test. Sejak saat itu, skala Stanford Binet menjadi skala standar dalam psikologi klinis, psikiatri, dan konseling pendidikan. Beberapa revisi-revisi yang dilakukan oleh Terman yaitu pada tahun 1916, 1937, dan 1960. Tujuan dan kemampuan yang diungkap pada tes BINET. Tujuan dari tes Stanford Binet yaitu untuk mengukur kemampuan mental yang dimiliki oleh seseorang. Kemampuan yang diungkap pada tes Stanford Binet yaitu pengertian verbal, penglihatan keruangan, kemampuan angka-angka, kemampuan penginderaan, kelancaran kata-kata, ingatan, dan penalaran. Lalu yang ketiga ada administrasi dan scoring. Prosedur dan administrasi dalam tes BINET harus diperhatikan oleh seorang tester, karena tes BINET sangat mempengaruhi validitas hasil dari sebuah tes, dan apabila terjadi penyimpangan, maka akan mempengaruhi hasil yang sangat signifikan. Berikut prosedur urutan administrasi dari tes BINET. Yang pertama ada bagian prolog, yaitu dalam bagian prolog ini terdapat 7 bagian lagi. Yang pertama yaitu ucapan terima kasih yang berupa pembukaan. Kedua, menjelaskan tujuan pemeriksaan psikologis. Yang ketiga, menjelaskan prosedur pemeriksaan. Keempat, penjelasan mengenai alat yang akan digunakan. Pada bagian ini, selain menjelaskan mengenai alat tes, seorang tester harus terampil dalam menggunakan alat tes dalam penyajian dan penskoran. Apabila seorang tester ragu-ragu, maka akan mempengaruhi hasil tes, terutama raport. Lalu bagian yang kelima yaitu prosedur izin ke belakang. Keenam, menanyakan kesiapan testi. Yang ketujuh, etika hasil. Lalu setelah bagian prolog terdapat bagian mengecek alat-alat yang akan digunakan, melaksanakan tes BINET, melakukan scoring tes BINET, dan membuat laporan. Lalu tugas seorang tester dalam tes BINET ini yaitu yang pertama, mengevaluasi apa saja yang dilakukan subjek tertentu pada kondisi yang telah ditentukan.
Tugas yang kedua yaitu penskoran tes Stanford Binet harus diskor selama penyajian, sedangkan konsultasi dengan kunci penskoran setelah selesai penskoran. Sementara untuk scoring pada tes Binet terdapat beberapa langkah-langkah. Langkah yang pertama yaitu menentukan umur anak. Menentukan umur anak harus berhati-hati karena jika terdapat kesalahan maka keseluruhan tes juga akan salah semua. Umur anak diperoleh dari tanggal tes dikurangi dengan tanggal lahir anak. Contoh, jadi umur anaknya adalah 4 tahun 11 bulan 20 hari. Kemudian dibulatkan menjadi 5 tahun. Dengan syarat pembulatan, jika lebih dari 15 hari dibulatkan menjadi 1 bulan. Jika lebih dari 6 bulan, maka dibulatkan menjadi 1 tahun. Dan jika dijadikan satuan bulan, maka umur anak 5 dikali 12 sama dengan 60 bulan. Lalu langkah yang kedua yaitu memindahkan kredit tiap-tiap subtes ke tabel. Berikut merupakan contoh tabelnya. Untuk catatan, poin yang pertama, angka basal tidak ditulis dengan angka, namun ditulis dengan kata basal. Begitu juga pada untuk angka sailing. Lalu poin yang kedua, jangan lupa mulai tahun ke-6 hasil skor kredit dikalikan dengan 2. Lalu tambahan catatan yaitu umur basal adalah di mana anak mampu menjawab semua soal dengan benar. Sedangkan untuk umur sailing adalah anak tidak mampu menjawab satu soal pun dengan benar, atau dengan kata lain, soal yang dijawab salah semua. Lalu langkah yang ketiga yaitu perhitungan IQ. Cara perhitungan IQ yaitu MA per CA dikali 100. MA atau juga mental age didapatkan dengan cara umur basal ditambah dengan kredit tambahan yang diperoleh subjek di atas umur basalnya. Sedangkan CA atau chronological age diperoleh dari menghitung umur berdasarkan tanggal kelahiran atau umur kalender. Berikut merupakan contoh tabelnya. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada pertanyaan ataupun masukan, dipersilakan. Terima kasih.